Pertemuan yang kelima, ya kan, terpendek. Artinya kelima dan nanti kita istirahat ke 6. Oke. Berarti sudah ada kontraknya 6 konten. Ya. Nah, gimana rasanya kuliah semester pendek? Apa? Bebannya di mana? Sebenarnya nggak beban sih Pak, malah justru materi yang kemarin kan kurang jelas jadi semakin. Oh, jadi jelas gitu. Karena kemarin kita nggak tatap muka ya? Iya Pak, online. Online kan, oke. Sedikit saya ulang, kita review tentang kemarin kita sudah bicarakan bahwa ada penampilan tunggal sendiri, ya, artinya yang main itu tunggal, banyak jenisnya. Tapi tadi kemarin kita dalami itu membaca puisi, karena tidak mungkin kita tampilkan semuanya, itu kan tidak mungkin. Oke, nah jadi itu dalam seni sastranya. Tapi seni pentas itu bukan hanya seni sastra. Kalau boleh kita bicarakan tentang seni pentas itu, seni pertunjukan itu, kita bisa lihat dua kategori, yaitu berkaitan dengan olah tubuh dan olah suara. Ya, olah tubuh itu misalnya apa? Tari. Contohnya itu pantomim. Itu apa semuanya kekuatan pada olah tubuh. Ya, silat kalau dalam seni pencak. Itu yang perlu ini kan, karena itu berkaitan dengan olah tubuh. Yang kedua itu olah suara. Olah suara itu kayak tadi baca puisi kita kan, stand up, itu yang berkaitan dengan seni, karena itu sebagai motivator. Tadi saya share kan, dan nonton kan, belum, setengah baru ya, nanti tonton lagi, cermati lagi gitu. Itu yang terpilih dari beberapa yang muncul pada tugas itu. Nah, artinya itu kalau kita, kenapa kita tidak hanya belajar ilmu, tapi bagaimana ilmu itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan. Artinya gini, kalau saya katakan jangan orientasi kita itu jadi pegawai negeri aja. Kenapa ada sekarang ini yang namanya kurikulum merdeka? Karena pemikiran pemerintah begitu. Tidak mungkin generasi muda sekarang yang kuliah ribuan di universitas lalu berharap dengan lubang yang kecil jarum untuk pegawai negeri. Nggak mungkin itu. Ya, oleh karena itu kita harus memanfaatkan ilmu pengetahuan kita ini alternatif. Kalaupun kita mau jadi pegawai negeri, kita bisa cari alternatif tambahan. Yang terbuka sekarang itu adalah content creator. Sebetulnya dunia content creator itu termasuk dunia prodi kita, karena berkaitan dengan bahasa, kreativitas, berkaitan dengan sastra. Artinya lahan itu bisa kita masuk. Nah, itu yang saya ajarkan kepada mahasiswa, bukan masalah Pak saya dapat nilai apa. Nilai itu sebagai akibat. Kalau kalian bagus kerja, tidak mungkin nilainya itu jelek. Kalau jelek dikasih nilai, berarti yang salah itu dosen, yang bego itu dosen. Jadi jangan orientasi kita itu kuliah itu mengejar nilai. Nilai itu sebagai akibat, tapi serius mengejar ilmu. Kalau perlu nanti dipertanyakan. Kalau dalam kehidupan apa yang bisa pakai ilmu yang Ibu ajarkan ini? Kalau perlu. Banyak orang sarjana susah hidup, orang tidak sarjana tapi dia belajar dengan lingkungan itu kaya raya secara material ya. Bukan saja secara material, secara keilmuan lebih pintar juga, jadi ulama dia. Karena backgroundnya sebetulnya bukan pendidikan agama gitu, tapi dia mau belajar gitu. Nah itu yang saya tekankan kepada Anda. Jadi
Ada yang berkaitan dengan olah tubuh, ada yang berkaitan dengan olah suara. Dan ada yang kombinasi dua-duanya. Di tubuh ada perlu, suara juga perlu. Paham? Nah, tadi kemarin kita kembali ini. Kemudian olah tubuh kita bicarakan dulu. Kita bicarakan olah tubuh. Olah tubuh tadi kan seni gerak. Yaitu kita ada 8 potong tangan kita ini. Tangan itu ada 2, ada 4, kaki ada 4, 8. Tambah tubuh, tambah kepala. Itu gerakan. Orang melihat gerakan itu. Kecepatan gerak, kegemulan gerak, ditambah kekuatan lagi yang berkaitan dengan membantu karakter kita berbicara, yaitu muka. Ya, karakter muka. Karena itu dalam ilmu sastra, ilmu drama dikatakan ada gestur tubuh. Nah, itu artinya bagaimana kita bicara dengan bahasa tubuh. Ya, ada yang misalnya orang minim kata. Contohnya Mr. Beat kan sedikit bicaranya. Tapi gerakan tubuhnya itu komunikatif. Itu contohnya. Itu yang bentuk-bentuk yang minim kata. Yang konon katanya Mr. Bean itu yang peran itu dia sarjana sastra loh, sarjana teater di Prancis. Gitu. Nah, seni suara tadi yang saya kata seni suara itu salah satu di antaranya baca puisi. Itu kalau di sini suara. Tapi tidak itu aja, mendongeng. Nah, kalau mendongeng kita memainkan beberapa karakter. Kemarin kan sudah saya sampaikan kan, jadilah tek untuk kita praktekkan hari ini. Bagaimana mendongeng itu? Nah, sebelum kita coba tampil, duduk aja dulu. Kita coba ada berapa karakter. Udah bawa naskahnya? Udah ada naskahnya belum? Atau karang sendiri boleh? Ada cerita? Ada. Udah cari? Betul. Udah sarapan belum? Oh, udah. Nah, maksud saya tuh coba baca aja dulu. Lalu ini ada berapa? Tapi sebelum membaca, sudah kita baca, kita mengidentifikasi karakter suaranya ada berapa. Ya, lalu kita pakai sudah ada misalnya ada tokoh itu ada 2 misalnya. Kemudian ada narasinya 1, berarti kan ada 3. Ya kan ada 3 karakter. Paham? Nah, nanti untuk karakter narasinya apa? Mungkin biasa bahasa kita biasa. Ya, tapi pas tokoh yang 1 tentu kita ubah. Apakah tokoh 1 kita gunakan bahasanya cempreng atau pakai bahasa bariton, terserah kita. Yang penting konsisten bahasanya. Ya, begitu juga tokoh yang kedua. Dan harus dibedakan juga, ini yang kita tampilkan ini mendongeng, artinya kita membicarakan cerita itu ketika narasi seperti biasa kita ceritakan. Kalau memang narasi itu menceritakan harus kita menghidupkan suasana, mendeskripsikan suasana. Ingat, misalnya suasana itu harus cepat ya, maka narasinya kita percepat. Misalnya nih, tiba-tiba muncul dari belakang, itu kan cepat. Nah, mungkin kita katakan tiba-tiba muncul dari belakang. Itu tidak tersugesti orang mendengarnya. Nah, itu yang perlu dipahamkan. Paham? Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu perlu dipahami. Narasi tadi itu bukan hanya mengajar cerita seperti membaca, tapi bagaimana kita menghidupkan suasana di narasi itu. Ketika kedua aspek itu, aspek dialog dan aspek narasi itu semua punya kekuatan untuk data itu. Oke, siapa yang mencoba dulu? Yang paling tinggi itu yang paling rendah. Shoot dulu lah. Yang kalah duluan. Oke.
Oke. Nggak perlu panjang-panjang, kita untuk latihan aja. Mungkin sepenggal aja gitu, sepenggal aja sebagai bentuk contoh. Nah, kalau sepenggal sudah benar, kan tinggal udah paham kita, kita tinggal melanjutkan gitu. Apa ceritanya tentang apa? Cerita tentang apa? Apa? Oh, bawang merah, bawang putih, bawang merah. Oke. Berarti ada dialognya. Enggak apa-apa, nanti kita baiki. Berarti kalau ada dialognya kan kita baca cerpen namanya tuh. Bukan mendongeng. Itu mau baca cerpen. Cerita gitu. Oke. Enggak apa-apa, untuk pertama enggak apa-apa. Nanti dicari lagi. Ya. Satu paragraf atau 2 paragraf aja baca boleh. Kamu dulu. Kamu apa? Oh, Cinderella. Ada dialognya. Oke, silakan. Di bagian terakhir. Iya, iya. Gimana ceritanya tadi? Pada akhirnya pangeran bersama para prajurit pengawal istana kerajaan pun pergi menelusuri pedesaan untuk melihat para gadis dan mencobakan sepatu kaca kepada masing-masing gadis. Satu-satu pintu rumah diketuk. Setiap gadis boleh mencoba sepatu kaca tersebut, tetapi sejauh ini belum ada satupun gadis yang dapat memakai sepatu kaca itu dengan pas. Sampai suatu ketika akhirnya pangeran bersama para prajurit istana kerajaan sampailah ke sebuah rumah di ujung desa, dikelilingi oleh pohon-pohon dan taman bunga. Ketika mereka mengetuk pintu itu, tok, 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 permisi, kami dari istana kerajaan. Kemudian Ibu Tiri pun membuka pintu. Iya, sebentar ya, saya akan segera datang. Oh, ternyata pangeran. Selamat datang pangeran. Kami sangat senang Anda datang ke rumah kami. Kemudian pangeran dan para prajurit pun mulai masuk ke dalam rumah Cinderella. Namun di dalam rumah itu hanya ada Ibu Tiri dan 2 kakaknya saja. Oke, sampai di situ. Ini udah? Nah, coba. Alkisah, pada dahulu kala di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang ayah dan anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Dia tidak hanya memiliki paras yang cantik, tetapi juga hati dan sikap yang sangat baik. Kehidupan Bawang Putih mulai berubah ketika ayahnya memutuskan untuk menikahi seorang wanita yang telah memiliki anak bernama Bawang Merah. Seolah bertolak belakang dengan Bawang Putih, Bawang Merah merupakan anak perempuan yang tidak sopan, gampang marah, dan selalu bersikap jahat kepada Bawang Putih. Begitu pula sang Ibu Tiri. Ia selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Oke, cukup. Jadi itu dua-duanya masih dalam konteks membaca, bukan bercerita. Ya, satu. Saya bahas dulu yang pertama. Itu yang kamu tadi itu harusnya ada temponya dalam cerita. Ya. Misalnya diketuknya, itu ada temponya. Diketuknya rumah satu persatu sampai di ujung desa. Rumah itu ditanami banyak pohon yang rindang di sekelilingnya. Tuk tuk tuk. Akhirnya dari dalam terdengar suara, "Sebentar, saya akan buka pintu nanti." Kira-kira seperti itu. Oh, pangeran yang datang. Jadi punya keret misalnya. Jadi kita bisa tambahkan onomatopnya.
supaya kesannya ada pintu. Ker atau nyit gitu kita. Oh, pangeran yang datang, silakan masuk. Kita mulai dialog gitu udah itu. Paham? Ini bercerita, bukan membaca cerita. Jadi tetap kita secara sadar mensugesti orang bagaimana kata-kata kita itu betul-betul diresapinya sebagai sebuah dongengan, sebuah cerita. Dan kalau teks itu kaku, kita boleh mengimprov. Karena bahasa tidak semua cerita teks tulisan itu bernarasi atau bertulisan diksinya lisan. Jadi yang penting tidak lari kita dari teks itu. Kita boleh menambahkan supaya hidup. Misalnya kita menambahkan, tidak ada di situ, tidak ada teksnya. Rupanya bawang putih sudah lama menanti bawang merah. Misalnya, mungkin di teks itu tidak ada, tapi untuk menghidupkannya kita boleh menambah, tidak menyalah. Yang salah kalau kita mengubah ceritanya, itu kita salah. Kita menambah tokohnya misalnya. Kita melencengkan ceritanya, itu salah. Tapi kalau untuk menghidupkan ceritanya, tidak. Nah, perlu diketahui, belum tentu cerita yang bagus didongengkan oleh orang lebih bagus. Bisa hancur. Atau sebaliknya, naskah yang tidak bagus tapi didongengkan oleh orang bisa jadi bagus, jadi orang tertarik. Paham? Jadi kemampuan mendongeng itu beda dengan kemampuan menulis teks. Nah, itu yang perlu dipahami dulu. Itu yang perlu diresapi dulu. Paham itu? Jadi nanti saya beri waktu kalian untuk mencontohkan, praktek dulu, nanti mau kita untuk mencontohkan beberapa kali. Begitu. Oke? Udah tahu ada yang mau ditanyakan? Udah? Nah, karena itu maupun secara langsung atau tidak tuh, atau tidak langsung tuh boleh aja. Artinya melalui media, di YouTube kita tampilkan, di Instagram kita tampilkan, atau dengan seri pentas. Hukumnya sama. Paham? Nah, saya tambahkan sedikit sebelum kita latihan nanti di istirahat. Kemudian, untuk mengubah karakter itu, sebaiknya memang karakter itu dari karakter muka kita. Artinya mimik kita, tambah gestur tubuh kita. Tapi kalau hal itu tidak mampu kita lakukan, orang menggunakan sarana topeng. Jadi para pendongeng itu mau menyiapkan beberapa topeng. Jadi pas topeng mana dia pakai topeng itu. Untuk kesannya dengan dialognya mendukung dialog. Karena itu salah satu untuk sebetulnya, walaupun kita tahu bahwa topeng itu statis karakternya, tidak bisa berubah-ubah. Tadi padahal tidak setidaknya membantu orang, oh ini karakter ini tokoh ini yang bicara. Gitu. Jadi bisa kita menggunakan topeng. Oke? Nah, itu salah satu bentuk arti kalau kita untuk memasukkan jiwa tokoh itu ke dalam diri kita. Kan tidak mungkin misalnya kita pakai topeng Cinderella, lalu dialognya dialog cowok, kan nggak mungkin. Otomatis itu kan membawa imajinasi kita tentang tokoh Cinderella itu. Gitu. Paham? Nah, udah bisa kita lakukan dulu, istirahat dulu, artinya belajar dulu, ya. Nanti kalian tampil di depan dekat saya penonton. Oke, silakan kita istirahat dulu. Akhirnya, pangeran
prajurit istana kerajaan tiba di suatu rumah pelosok desa yang dikelilingi oleh pepohonan dan taman-taman. Ternyata rumah itu adalah rumah Cinderella. Datanglah pangeran mengetuk pintu rumah tersebut. Tok, tok, tok. Dari dalam rumah datanglah ibu tiri Cinderella. Iya, sebentar ya, akan saya bukakan pintunya. Pangeran, selamat datang pangeran. Kami sudah lama menunggu kedatangan Anda. Silakan masuk pangeran. Pangeran pun berkata, permisi ibu tua, saya pangeran hendak mencobakan sepatu kaca ini kepada anak perempuan Anda. Iya pangeran, silakan saja masuk. Saya punya 2 anak perempuan. Kemudian masuklah pangeran dan para prajurit istana ke dalam rumah tersebut. Kedua kakak tiri Cinderella pun hendak menjumpai pangeran di ruang tamu. Namun dengan liciknya mereka menutup pintu. Cinderella menguncinya di dalam kamar sendirian. Tidak bisa dibuka. Kakak, ibu, mengapa kalian mengunci pintu ini? Aku juga ingin mencobanya. Ibu, kakak, tolong bukakan pintunya. Dengan kejamnya, kedua kakak itu tidak mempedulikan sama sekali Cinderella. Mereka meninggalkannya dan hendak bertemu dengan pangeran. Hei kalian berdua, apakah kalian anak dari ibu tua ini? Iya pangeran, mereka berdua adalah anakku. Mari sini, ayo coba sepatunya. Kemudian pangeran pun mencobakan sepatu kaca tersebut kepada kakak tiri yang pertama. Silakan coba kaca sepatu ini. Baik pangeran, kata kakak tiri pertama. Ternyata setelah dipakai tidak muat, tidak cocok dan sangat tidak pantas. Karena memang itu bukan miliknya. Pangeran, ini pasti akan muat, tapi nanti ya, sabar, aku yakin ini punya aku. Tanpa basa-basi, pangeran langsung menyuruh adik tirinya yang memakai. Namun, karena memang bukan milik mereka, lagi-lagi sepatu itu tidak pas, tidak cocok dan tidak pantas. Kemudian prajurit istana pun mulai putus asa. Sudahlah pangeran, mari kita lanjutkan perjalanan kita saja. Masih banyak garis di luar sana. Ayo, kita keluar dari rumah ini. Namun, tiba-tiba pangeran mendengar seorang perempuan bernyanyi. Tunggu, aku seperti mendengar suara perempuan bernyanyi. Apa kalian mendengarnya juga? Dengan khawatir dan panik, ibu tiri Cinderella langsung menyerah. Tidak pangeran, di rumah ini tidak ada siapapun lagi. Aku hanya punya 2 anak perempuan. Mungkin Anda salah dengar. Cobalah untuk mencobakan sepatunya kepada anakku lagi. Aku yakin pasti kali ini akan pas. Tiba-tiba Cinderella datang dengan bantuan binatang peliharaannya. Keluarlah Cinderella dengan kaki yang sangat lemah. Pangeran, aku juga ingin mencobanya. Prajurit kaget. Ibu tua, siapa perempuan ini? Karena khawatir, ibu tiri pun menjawab. Oh tidak pangeran. Dia bukan anakku. Dia hanya pembantu di rumah ini. Tidak mungkin dia datang ke pesta itu. Jelas itu bukan miliknya. Namun pangeran tegaskan. Tidak ada batasan dan tidak ada syarat apapun. Semua gadis di desa ini boleh mencoba sepatu kaca ini. Kamu, bersediakah kamu menggunakan sepatu kaca ini? Cinderella dengan senyum manisnya. Baik pangeran,
Aku akan mencobanya. Dan ternyata sepatu kaca itu pun pas dan cocok dengan Cinderella, karena itu memang miliknya. Akhirnya pangeran dan Cinderella pun menikah, hidup bahagia. Terima kasih. Alkisah hiduplah sebuah keluarga yang bahagia. Mereka memiliki satu anak perempuan bernama Bawang Putih. Namun pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun hanya hidup bersama dengan ayahnya. Ayah Bawang Putih merupakan seorang pedagang yang sering bepergian jauh. Karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya sang ayah menikahi seorang janda dan memiliki satu anak perempuan bernama Bawang Merah. Nah, Bawang Putih, mulai sekarang kau akan memiliki ibu dan saudara tirimu bernama Bawang Merah, ucap sang ayah kepada Bawang Putih. Bawang Putih pun bahagia karena memiliki keluarga baru. Ibu tiri dan juga Bawang Merah bersikap sangat manis kepadanya. Namun, ternyata kebaikan itu hanya sesaat. Mereka bersikap baik hanya saat sang ayah ada di rumah. Ketika ayah pergi, mereka bersikap jahat kepada Bawang Putih, menyuruh Bawang Putih untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Selama beberapa waktu, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sang ibu tiri dan Bawang Merah semakin bersikap kejam kepada Bawang Putih. Sekarang kamu harus mengerjakan semua pekerjaan rumah yang ada di sini, ucap sang ibu tiri kepada Bawang Putih. Waktu istirahat Bawang Putih semakin tidak ada. Setiap hari dia harus melayani kebutuhan Bawang Merah dan juga ibu tirinya. Sampai pada suatu ketika, Bawang Putih mencuci di sungai. Tanpa disadarinya, salah satu selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. Kakak, maaf ya, selendangmu hanyut di sungai, tutur Bawang Putih. Bawang Merah pun memarahi Bawang Putih. Dia menyuruh Bawang Putih untuk mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum menemukan selendang itu. Akhirnya Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Hingga larut malam, selendangnya juga belum ditemukan. Ketika tengah menyusuri sungai, Bawang Putih melihat ada bubuk tua. Ternyata bubuk itu dihuni oleh sang nenek tua. Bawang Putih akhirnya menghampiri bubuk itu dan meminta izin kepada nenek tua. Karena nenek cukup baik hati, dia mempersilahkan Bawang Putih untuk menginap. Nenek itu menanyakan perihal kenapa Bawang Putih bisa sampai di situ. Bawang Putih pun menceritakan nasibnya yang sangat kejam. Hingga sang nenek pun merasa iba mendengar cerita Bawang Putih. Ternyata selendang yang dicari Bawang Putih ditemukan oleh sang nenek. Akan tetapi nenek tidak mau memberikannya secara percuma. Dia memiliki syarat Bawang Putih harus menerimanya selama 1 minggu. Bawang Putih tanpa berpikir panjang langsung menerima tawaran tersebut. Waktu seminggu pun berlalu. Selama tinggal bersama nenek, Bawang Putih sangat rajin. Lalu, nenek memberikan selendang yang dulu dia temukan kepada Bawang Putih. Tidak sampai situ saja, nenek menyuruh Bawang Putih memilih labu yang ada pada nenek. Awalnya Bawang Putih ingin menolak. Karena ingin menghormati pemberian sang nenek, Bawang Putih akhirnya memilih labu yang kecil. Dengan alasan tak kuat membawanya. Nenek itu hanya tersenyum mendengar alasan itu. Setelah itu, Bawang Putih pun segera pulang dan menyerahkan selendang itu kepada Bawang Merah. Selanjutnya, dia pun pergi ke dapur dan dia membelah labu itu. Tapi betapa terkejutnya dia, karena ketika labu itu dibelah, ternyata labu itu berisi emas yang sangat banyak. Ibu tirinya secara tidak sengaja melihat Bawang Putih dan langsung merampas semua emas itu. Bukan hanya itu saja, dia menyuruh dan memaksa Bawang Putih untuk menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan labu tersebut. Akhirnya Bawang
Dia berharap akan membawa labu yang paling besar. Singkat cerita, bawang merah yang malas itu tiba di gubuk si nenek. Dia pun tinggal di sana selama 1 minggu. Namun karena sifatnya yang pemalas, dia hanya bermalas-malasan saja, tidak pernah membantu si nenek. Ketika waktunya sudah pulang, bawang merah pun disuruh memilih. Dan tanpa pikir panjang, bawang merah langsung mengambil labu yang paling besar dan berlari ke rumahnya tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa labu yang besar. Dia berpikir pasti banyak emas di dalamnya. Karena tak ingin diketahui oleh bawang putih, sang ibu dan juga bawang merah membawa labu itu ke dalam kamarnya dan mengunci pintunya agar tidak diketahui. Namun di luar dugaan, bukan emas yang ada di dalamnya, melainkan labu itu dipenuhi ular, kalajengking, kelabang, dan berbagai hewan lainnya. Hewan-hewan itu lalu keluar dari labu dan menggigit bawang merah dan ibunya yang serakah tersebut. Bawang merah dan ibu